Ya, jadi selain sekolah dan ekstrakurikuler, saya juga punya proyek bersama teman-teman saya, namanya itu Sehati. Nah, kalau saya dan teman-teman saya itu ada program namanya Harapan atau Himpun Amal untuk Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Putri, yang akan menemani kalian dalam podcast FC Talk yang penuh inspirasi ini. Nah teman-teman, kita hidup di era di mana kita serba digital, serba media sosial, yang kadang-kala kita pasti menemukan komentar-komentar jahat, komentar julid, gosip, sindiran, nyinyiran di kolom komentar. Bahkan secara nggak sadar mungkin kita juga pernah terjebak di dalam budaya ini, baik sebagai pelaku, korban, atau sekedar menonton. Sebagai muslim, bagaimana sih kita seharusnya menyikapinya? Apakah mungkin kita tetap berbuat baik di lingkungan yang cenderung negatif? Nah, maka dari itu tema kita hari ini adalah berbuat baik di tengah budaya julid. Dan pastinya saya tidak sendiri karena sudah hadir dua narasumber spesial yang akan membagikan ilmu dan wawasannya, yaitu Rajen dan Tata. Assalamualaikum Rajen dan Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu kalian tahu, Rajen dan Tata ini adalah dua orang remaja dengan segudang prestasi yang aktif berkegiatan, vibes-nya selalu positif dan banyak sekali relasinya. Dua-duanya juga sesama aktivis kegiatan sosial nih, sehingga cocok sekali jika kita undang di podcast hari ini. Nah, Rajen, boleh tahu nggak nih, apa kesibukan selain bersekolah? Ya, jadi selain sekolah dan ekstrakurikuler, saya juga punya proyek bersama teman-teman saya, namanya itu Sehati, Sedekah Sampah Plastik untuk Bumi Lestari, yang mana kita akan membagikan tempat sampah gratis kepada masyarakat sekitar yang akan diisi oleh sampah plastik. Setelah itu, kita kumpulkan dan kita daur ulang. Hasil dari daur ulang itu akan kita donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, keren sekali. Kalau Tata apa kesibukan? Nah, kalau saya dan teman-teman saya itu ada program namanya Harapan atau Himpun Amal untuk Rakyat yang butuh bantuan. Jadi, nanti kami menggalang dana, lalu hasilnya akan kami sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Masya Allah, keren-keren banget ya kalian berdua ini. Terus apa sih motivasi kalian untuk berbuat baik? Motivasi saya yaitu untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepeduliannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau saya percaya bahwa kebaikan itu akan menular. Jadi, jika saya melakukan kebaikan, pastinya akan berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Dan saya juga yakin bahwa jika saya berbuat kebaikan itu nanti akan kembali ke saya sendiri dengan cara yang tak terduga. Dan dalam Islam juga sudah dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan, seperti dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu gimana sih cara kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan adab Islam? Nah, itu penting banget. Sebenarnya, cara menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah dijelaskan sama Allah loh dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil 3 prinsip utama dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah hikmah. Dalam berdakwah, hendaknya kita lakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak emosional.
Yang kedua, ada mau'idhah hasanah atau nasihat yang baik. Penyampaian dakwah harus dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah jidal billati hiya ahsan atau berdebatlah dengan cara yang baik. Apabila ada orang yang pendapatnya berbeda dengan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau mungkin bahkan kita merendahkan orang tersebut. Misal nih, kita punya teman yang belum sholat. Lalu, daripada kita menegur dia dengan cara yang kasar atau cara yang keras seperti, kok kamu belum sholat sih? Nanti dosa loh, nanti masuk neraka loh. Lebih baik kita menegurnya dengan cara yang lebih santai. Seperti, yuk kita sholat bareng. Atau mungkin memberikan dia motivasi lewat cerita yang inspiratif. Nah, cara-cara tersebut akan membuat orang lain lebih tertarik dengan ajakan kita karena lebih santai dan menyenangkan. Jadi pendekatan itu kunci utamanya ya? Ya benar sekali, karena kalau cara-caranya itu salah, nanti pastinya orang-orang itu nggak mau untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW juga sudah mengatakan kepada kita bahwa ada 3 tingkatan dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah dengan tangannya, tapi ini bisa dilakukan jika kita memiliki wewenang seperti orang tua kepada anaknya. Yang kedua dengan lisan, untuk menasehati dengan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga dengan hati. Nah, kalau kita bisa secara langsung menegur atau mencegah perbuatan itu, seenggaknya kita tidak ikut-ikutan atau tidak membenci keburukan. Oh gitu ya. Nah terus aku mau tanya nih, kan kita ini sekarang hidup di era yang serba digital, serba media sosial, dan kadang-kala kita sering menemui adanya perdebatan yang nggak sehat atau komentar-komentar julid dari para netizen. Itu gimana tips dari kalian untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, jadi tips yang pertama itu mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri nggak berbuat baik, gimana orang lain mau berbuat baik? Dari kegiatan yang simpel-simpel aja kayak tersenyum atau membantu teman kita. Nah, yang kedua itu menikmati prosesnya. Jangan pernah menganggap bahwa berbuat kebaikan itu menjadi beban untuk hidup, tapi jadikan sebagai lifestyle kita. Lalu yang ketiga itu evaluasi. Sempatkan untuk muhasabah diri agar kita mengetahui apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus kita hilangkan. Dan yang terakhir adalah mengingat dampaknya. Nah, kita harus mengingat nih, kalau orang-orang sekitar kita itu senang dan bangga jika kita berbuat kebaikan. Nah itu tadi ya teman-teman, mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah terus mungkin kalian ada cerita-cerita menarik terkait kegiatan sosial kalian yang kalian lakukan? Pernah ada kejadian. Dulu tim saya itu pernah viral karena ada sekelompok masyarakat yang secara terang-terangan berkata bahwa hasil donasi yang kami kumpulkan itu untuk kepentingan kami pribadi. Padahal kami telah menjelaskan kepada masyarakat-masyarakat tersebut. Bahkan kami juga sudah menjelaskan, sudah menunjukkan surat legalitas kami. Kalau saya juga ada sih waktu itu, saya dan tim saya berkunjung di suatu desa. Dan setelah semuanya sudah dibagikan tempat sampah, ada satu bapak-bapak nih menghampiri saya. Penampilannya itu ya udah tua dan lumayan lusuh bajunya. Dan bertanya kepada saya, "Mbak, ini untuk apa ya?" Dan saya jelaskan kalau plastik itu nanti akan kita donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seminggu kemudian, saya dan tim saya kembali lagi ke desa itu. Dan bapak-bapak yang waktu itu tanya kepada saya itu ternyata sudah mengumpulkan banyak sekali sampah plastik ketika beliau tahu kalau sampah-sampah itu nanti, hasil dari sampah itu nanti akan kami donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi di waktu yang sama itu juga ada orang yang penampilannya itu seperti orang berpendidikan dan lumayan dihormati di desa itu. Tapi beliau ini malah acuh tak acuh dan tidak mau ikut andil. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman pengalaman dari Rajen dan Tata yang mungkin dapat kita ambil sisi positifnya. Terima kasih Rajen dan Tata sudah membagikan ilmu dan nasihatnya. Semoga kita semua dapat selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyimak. Dan sampai jumpa di podcast FC Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.